Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Mumtaz dengan 3 digit NIM terakhir 159. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait pagar laut Tangerang dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nelayan pesisir. Bayangkan, suatu pagi di pesisir Kabupaten Tangerang, matahari baru saja terbit dan puluhan nelayan mulai menghidupkan mesin perahu mereka. Laut yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kehidupan, kini tidak lagi terasa aman. Di hadapan mereka, berdiri pagar bambu yang membentang di laut. Bukan hanya menjadi penghalang fisik, tetapi juga simbol dari konflik yang berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Pertanyaannya, apakah persoalan ini hanya sekadar sengketa wilayah, atau sebenarnya menyangkut sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu ketahanan pangan? Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang tidak hanya menjadi isu lingkungan maupun hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek politik, khususnya pilar stabilitas pangan, yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan nelayan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sebelum membahas kasusnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan tersedia secara berkelanjutan. Dalam berbagai literatur, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama ada ketersediaan pangan, yang kedua ada akses terhadap pangan, yang ketiga ada pemanfaatan pangan, dan yang keempat ada stabilitas pangan. Pada video kali ini, saya akan berfokus pada pilar stabilitas pangan. Stabilitas pangan berarti bahwa ketersediaan dan akses terhadap pangan harus tetap terjaga setiap waktu. Masyarakat tidak boleh mengalami gangguan pasokan akibat konflik, perubahan kebijakan, bencana, ataupun masalah ekonomi. Artinya, jika suatu kebijakan menyebabkan produksi pangan terganggu dalam jangka panjang, maka stabilitas pangan juga ikut terganggu. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh petani atau nelayan saja. Politik memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu negara menjaga pangan masyarakatnya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan laut, tata ruang wilayah pesisir, perlindungan nelayan, hingga pemberian izin pemanfaatan wilayah laut. Karena itu, ketika muncul sebuah kebijakan atau pembangunan yang mengubah akses nelayan terhadap laut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan saja, tetapi juga dirasakan oleh sistem pangan secara keseluruhan. Dengan kata lain, keputusan politik dapat memperkuat maupun melemahkan ketahanan pangan. Kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang mulai menjadi perhatian publik ketika ditemukan pagar bambu yang membentang sepanjang belasan hingga puluhan kilometer di kawasan pesisir. Pagar tersebut memicu berbagai pertanyaan karena membatasi akses nelayan menuju wilayah tangkap yang selama ini mereka gunakan. Banyak nelayan yang mengaku harus memutar jalur pelayaran sehingga waktu melaut menjadi lebih lama. Selain menghabiskan lebih banyak bahan bakar, mereka juga kehilangan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Dalam kegiatan perikanan, waktu sangat menentukan hasil tangkapan. Semakin lama perjalanan menuju lokasi penangkapan ikan, semakin besar pula biaya operasional yang harus mereka keluarkan. Sebagian nelayan bahkan mengaku hasil tangkapannya menurun karena tidak lagi dapat mengakses wilayah yang selama ini menjadi sumber ikan. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi isu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat pesisir. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pagar laut ini bukan sekedar persoalan fisik di laut, melainkan juga persoalan tata kelola sumber daya pesisirnya. Lalu, bagaimana hubungan pagar laut dengan stabilitas pangan? Jawabannya dapat dilihat dari berbagai dampak. Dampak yang pertama yaitu produksi ikan akan berpotensi menurun. Nah, ketika nelayan kesulitan melaut atau harus mengeluarkan biaya yang lebih, jumlah ikan yang berhasil ditangkap pun akan ikut berkurang. Padahal, ikan merupakan salah satu sumber protein utama masyarakat Indonesia. Jika produksi ikan menurun secara terus-menerus, maka pasokan pangan laut juga akan ikut berkurang. Yang kedua, harga ikan berpotensi meningkat. Nah, dalam prinsip ekonomi, ketika pasokan menurun sementara permintaan tetap tinggi, harga pun akan naik. Kenaikan harga ini tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpendapatan rendah. Yang ketiga, pendapatan nelayan akan turun. Semakin besar biaya operasional dan semakin sedikit hasil tangkapannya, maka keuntungan nelayan akan semakin kecil. Kondisi ini akan membuat kesejahteraan keluarga nelayan pun akan ikut terganggu. Padahal, nelayan merupakan salah satu aktor utama dalam penyediaan pangan nasional. Yang keempat, stabilitas ekonomi pesisir menjadi terganggu.
Pendapatan nelayan yang menurun juga berdampak terhadap pedagang ikan, pengepul, hingga pengusaha kecil di sekitar kawasan pesisir. Artinya, satu kebijakan yang mempengaruhi akses nelayan ternyata dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya, nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat. Nah, membahas terkait analisis politik, dari sudut pandang politik, kasus pagar laut ini memperlihatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam penyusunan kebijakan publik, pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Nelayan memiliki pengetahuan mengenai kondisi laut yang tidak selalu dimiliki oleh pembuat kebijakan. Apabila aspirasi mereka tidak didengar, maka kebijakan yang dibuat berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya laut. Ketika salah satu aspek lebih diutamakan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir, maka stabilitas pangan pun dapat terganggu. Kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa kebijakan politik tidak boleh hanya melihat manfaat ekonomi jangka pendeknya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pangan. Lalu, selanjutnya, mari kita membahas terkait solusi. Lalu, apa yang dapat dilakukan? Yang pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir. Yang kedua, setiap pembangunan yang mempengaruhi ruang laut harus melibatkan nelayan melalui konsultasi publik. Yang ketiga, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut harus diperkuat agar tidak terjadi pembangunan yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada nelayan sebagai produsen pangan melalui kebijakan yang berpihak kepada keberlanjutan sektor perikanan. Nah, dengan langkah tersebut, stabilitas pangan dapat dijaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, jadi pada akhirnya kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang ini mengajarkan bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia saja, melainkan ketahanan pangan juga bergantung pada bagaimana kebijakan politik dibuat dan dijalankan. Ketika akses nelayan terhadap laut terganggu, maka produksi ikan pun akan dapat menurun, pendapatan masyarakat pesisir pun berkurang, dan stabilitas pangan pun akan ikut terancam. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut sumber daya alam harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan juga masa depan pangan Indonesia. Semoga melalui pembelajaran dari kasus ini, kita akan semakin memahami bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya tugas petani dan nelayan saja, tetapi juga tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan kita semua.